Yang sholat aja celaka. Yang sholat aja celaka. Apalagi yang nggak sholat. Apalagi yang sholat. Ini saya serius ini. Mohon ya, saya serius. Mohon dukung saya. Saya sedang serius. Jadi niat. Nah, ketika ia bangun, maka hukum itu berlaku. Subuh berang. Iya, hukum itu berlaku. Emang ada sholat subuh berang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah sekian lama kita tidak mengadakan podcast lagi nih. Nah, kembali lagi bersama saya Wahyudin Har, host di podcast Mutu TV. Nah, kali ini kita akan mendatangkan guru-guru dari setiap level. Nah, jadi ada jadwalnya nih. Per level itu nanti kita akan undang gurunya untuk datang ke podcast Mutu TV. Seperti itu. Nah, untuk kesempatan podcast kali ini kita sudah kedatangan 2 orang ustadz ya, yang mana beliau-beliau ini mengajar di SD Muhammadiyah 7 itu di level 3. Jadi untuk podcast pertama kita di bulan Ramadan kali ini dari guru-guru level 3. Kita sudah kedatangan, boleh diperkenalkan dirinya masing-masing? Dari sebelah sana dulu lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Subriyadi. Saya ngajar isbaristik di kelas 3 Salman, level 3 SD Muhammadiyah 7, Kota Bandung. Oke, tepuk tangan dong. Mana ini kerolai? Ini penonton kalian itu sudah dibayar ya. Pakai kolak nanti buka puasa. Nah, satu lagi ada siapa? Boleh diperkenalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak siapa? Siapa? Iya, siapa ya? Ya, itulah ya. Terima kasih. Ustadz Arfe ini so artis sekali ya. Dari mana? Beliau adalah Ustadz Arvenda, guru PAI kelas 3. Woi, mana semua? Ya, untuk kesempatan kali ini, kalau sekarang itu kita syutingnya itu sambil ngabuburit, ya. Nah, nanti tayangnya juga insya Allah sambil menunggu buka puasa. Nah, ngomong-ngomong buka puasa nih, Pak Arfe dan Pak Ade, saya itu bingung, kenapa ya? Saya tuh tidur siang, kebangun sama azan. Bangun sama azan. Azan apa? Tiba-tiba saya, alhamdulillah, adzan. Pas saya mau buka, naon cina. Kenapa buka? Kata istri saya teh. Ya kan udah azan cina. Ini mah azan asar. Bingung saya. Aduh, sama adana. Jadi susah ngebedain mana azan asar, azan maghrib gitu, karena sama gitu. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan begini nih, kalau misalkan saya tidur ya, kayak tadi nih, azan asar, saya nggak bangun, mungkin semalam habis begadang gitu ya, nggak bangun. Ngedit video gitu. Ngedit video. Habis itu tidak sholatnya kelewat gitu. Jadi bangun-bangun mulai tidur itu misalnya jam 1 siang. Nah, jam 1 siang tidur, bangun-bangun jam 6:30. Itu udah lewat maghrib. Kebo sekali saya. Ini mah contoh ini. Nah, itu gimana sih? Kalau dalam berpuasa, itu kita ada sholat yang kelewat. Atau alias tidak sholat nih kita. Nah, boleh nih, tanggapannya gimana dari Ustadz Ade dan Ustadz Arvenda? Boleh, siapa dulu ini yang jawab? Ya, dari grup B dulu. Kuis kali ya? Mati. Tadi yang ketiduran ya. Itu dalam hadis itu ada hadis rufi al-kalamu li salasin. Jadi kalam itu atau hukum itu ditegakkan di atas 3 hal. Anak kecil hingga ia dewasa, orang tidur hingga ia bangun, kemudian orang sakit atau orang gila hingga ia sembuh, gitu ya. Jadi hukum itu ditegak karena 3 hal itu. Ketika ia masih kecil, sebelum dia dewasa, belum balik ya, jadi belum masuk kategori hukum, kan itu kan, karena belum berakal. Oke, itu yang pertama. Yang pertama itu tadi yang masih kemudian belum balik. Yang orang tidur hingga ia bangun.
Jadi kategori masih masih dia tidur, maka hukum itu belum ditegakkan. Belum diwajibkan, ada yang masih tertidur. Nah, ketika ia bangun, maka hukum itu wajib. Contoh, ketika Pak Wahyu tadi tertidur karena kecapean, kemudian bangun, maka lakukanlah sholat. Ketika bangun itu, apa yang terlewat sholatnya? Umumnya sholat duhur, ya lakukan sholat duhur. Nah, asar, lakukan sholat asar. Walaupun 6:30. Ya nggak apa-apa, karena kan tadi bangun, tertidur. Karena hukumnya belum ditegakkan. Ya. Tapi yang terlewat, dia kerjakan. Tapi kalau ada nih yang misalkan sholat, ini biasanya banyak kejadian pas subuh. Bangun subuh, apalagi kalau weekend kan nggak ada tadi asar gitu libur. Bangun jam 8 siang, subuhnya kelewat. Nah itu sholat juga apa-apa? Kerjakan, kan itu tidak dihitung. Karena baru bangun tidur. Iya, karena dihitung kan hukum itu ditegakkan karena 3 hal. Selama ia masih tertidur belum dihitung. Ketika ia bangun, lakukan sholat yang ditinggalkan. Jadi umatnya mau orang bilang, wah itu mah sholat naon, subha gitu, subuh duha gitu. Jadi niat Nah, ketika ia bangun, maka hukum itu berlaku. Subrang, subuh berang. Iya, hukum itu berlaku. emang ada sholat subuh berang. Hah? Niat Ya nggak ada sih harusnya mah. Tapi kan karena tadi rufi al-qalam itu tadi. Iya. Jadi hukum itu ditegakkan di atas 3 perkara tadi. Bisa niatnya 2 nggak? Misalkan abdi teh niat sholat subuh sama sholat duha misalkan. Tidak. Nggak bisa ya, nggak bisa. Subuh dulu. Biar sekalian gitu kan, jadi pahalanya double gitu. Berlaku hukum Oh, nggak itu. bisa. Nggak bisa ya, anak-anak Ya, berlaku hukum itu. Asal jangan ada sengaja berniat, saya ingin kesiangan. Salah, jadi dosa. Kan amal lebih niat. Oh, Iya, Karena jangan kerja, ibadah kan kerja ibadah, termasuk ibadah ya. Ibadah termasuk fardu lah. Fardu ain, kerja itu jadi fardu ain. Oh, jadi memang niatnya ya. Nah, tergantung. Kalau misalkan dia begadang cuman misalkan nonton drama Korea. Wah. Kalau ini kan habis kerja ya, ibadah untuk keluarga gitu. Tertidur lelah hingga saking lelahnya kesiangan. Untuk menghidupi keluarga. Tapi kenapa itu contohnya drama Korea gitu? Apa karena penontonnya? Ini penonton ini demam drakor semua, ya? Araso? Nah, saya juga sebenarnya mah, ya tapi sesekali lah ya. Nah, Wanita mah sama ya, sama penyuka drama Korea. Itu tadi berarti. Nah, kalau kasusnya ini sedang bulan puasa, ini gimana nih Pak Ade? Yang mana bulan puasa? Kan saya nggak sholat nih, tadi kelewat sholatnya. Ya. Tapi lagi bulan puasa, apakah puasa saya batal gitu gara-gara nggak sholat atau gimana ini? Kalau tertidur juga tadi. Ya, alasannya Tertidur masih juga. sama. Masih sama. Kan ada kalau lupa itu kan dimaafkan. Jadi kiasnya analoginya sama dengan itu. Oh. Karena lupa itu. Jadi ketika bangun tadi teh langsung sholat subuh, sholat apa? Iya. Asar gitu, 6:30 kan tadi, 6:30 malam. 6:30 malam. Ah, Ada yang jadi itu mah terlewat asarnya. Ya kalau 6:30 malam itu masuk ke maghrib. Nah, saya sholat asar nggak? asar mana? Udah, kalau udah aja maghribnya itu kan nggak dihitung itu mah. Oh. Kalau jadi duha, berarti sholatnya sholat subuh kan belum waktu duhur. Sholat subuh. Berarti paketannya itu kalau zuhur sama asar. Iya, jadi kalau di waktu masih zuhur umpamanya masih subuh umpamanya belum ke zuhur jam 8, jam 9, jam 10 itu berarti zuhur belum, subuh kelewat. Nah, subuh dikerjakan. Karena apa? Karena untuk mengganti yang kelewat tadi. Oh. Itu. Nah, itu puasanya batal nggak kalau kan nggak sholat tuh asarnya tuh? Ya kan diampuni, kan masih kategorinya Karena itu. tidur ya? Tidur tadi. Oh. Berarti tidak batal puasanya. Tidak, Tapi terus kalau- niat aja langsung lanjutkan aja puasanya. Oh, kayak kan udah 6:30 maghrib, ngapain lanjutin puasa? Oh, setuju maghrib? Iya. Langsung buka. Ya buka. Jadi saya teh kan tidur teh zuhur, Ya. bangun-bangun buka. Wah, nikmat sekali itu ya. Kategorinya lupa. Ya asarnya kelewat gitu, Zat. Tapi Jadi sholat maghribnya wajib. Jadi begitu bangun tuh waktu jam kapan? Iya, Jam maghrib. 6:30 tadi, sudah buka 6:30. puasa. Berarti sholat maghrib aja, asarnya sudah. nggak buka puasa dulu. Buka tadi teh ya. Tadi ya buka puasa, Oke. kebatalan orang sudah bilang sholat maghrib. Terus tidur lagi nggak? Nggak Banyak mesti. keterlaluan. Jadi kan jadi nggak usah maghrib gitu. Ngadon sare.
Cuman tidur kerjanya kayak seperti itu. Kebo sekali. Kalau misalkan tidurnya hobi gitu gimana tah? Hobi Ya misalkan. itu menjadi penyakit. Nah, itu jadi jangan disengaja. Jangan. Ah. Tidur itu karena alasan kata Ustadz Somad karena dia kelelahan habis kerja. Iya. Habis kerja kan wajib untuk hidupin keluarga. Terus selain ibadah mahdhoh ya ada sholat, zikir, baca Quran. Nah kerja kan termasuk kategori wajib juga menafkahi keluarga. Gitu. Berarti puasanya tidak batal ya? Batal karena kategorinya lupa Oke. atau tertidur. Tadi Nah. tadi hukumnya ke situ tadinya. Jadi pesan moralnya adalah tidur untuk hidup, bukan hidup untuk tidur. Ah, ya. Wey! Tidur untuk hidup, Tidur untuk hidup. bukan hidup untuk tidur. Tidur Kita untuk susah hidup. juga. Oh iya. Iya kan? Bisa lah. Iya lah, ngerti lah ya. Ya. Tetap ya anak-anak. Nah, itu kan tadi meninggalkan sholat ketika bulan puasa secara tidak sengaja. Nah, sekarang kalau misalkan meninggalkan sholat ketika bulan puasa, tapi secara sengaja, secara sadar, males mau sholat, mending rebahan, lihat HP, colokan charger di samping, wifi kenceng, wah, itu gimana tuh? Begitu. Saya yang jawab boleh? Silakan Pak. Oh iya boleh. Oh, boleh. Anda kan narasumber. Iya, kalau malas gitu ya. Kalau malas misalkan gimana Pak Ade kalau malas? ini sumber utama. Boleh lah, boleh Ustadz Ade atau Ustadz Arfe boleh. Tapi kalau Ustadz Arfe kayaknya lebih cocok tandem sama saya jadi. Boleh siapa aja. Nomornya satu kan ini. Kayaknya harus tukeran tempat duduk ini. Boleh siapa aja yang mau jawab. Penonton mau jawab, boleh. Baik, tadi malas Ya. ya. Ya, karena Malas. disengaja. Sengaja itu mah udah lari daripada ini. Kalau malas itu bisa masuk ke kategori orang-orang munafik. Oh. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apa berdiri untuk sholat, berdirinya malas. Malas, nyantai, terlena-lena, fawailul lil musallin. Jadi fawailul celakalah bagi orang-orang yang sholat, Sholat. kan sholatnya lalai. Masa kategorinya kepada munafik. Naudzubillah. Naudzubillah. Yang sholat aja celaka. Sholat aja celaka. Apalagi yang nggak sholat. Yang sholat. Ciloko. Jelas sekali. Ya Ahmad Dahlan mengatakan fawailul lil musallin. Bertahun-tahun ngaji surat Al-Maun. Sampai muridnya bertanya, "Kiai, kok bertahun-tahun ini terus?" Kemudian Kiai Ahmad Dahlan menjawab, "Kamu udah melaksanakan belum? Udah berbuat baik belum pada anak yatim? Sholatnya udah tepat waktu belum?" dan lain sebagainya. Dia anaknya itu diam karena memang Karena belum mengamalkan surat Al-Maun ya. tadi seperti itu. Nah, untuk Cuma tadi itu Gimana? batal nggak itu misalkan tadi kan? nah ya, dan yang disengaja itu puasanya batal nggak? Tapi dia Boleh. puasa gitu ya? Boleh. Dia puasa. Iya. Meninggalkan sholat gitu. Meninggalkan sholat secara sengaja, Iya. tapi puasa. Puasa. Kita lihat Islam itu kan bunyal Islam ala khomsin kan. Islam itu ditegakkan di atas 5 itu kan. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa gitu kan, pergi haji. Di antara kelima itu yang paling urgent yang tidak bisa ditinggalkan adalah sholat, ya kan? Sholat, puasa bisa diganti kan ketika dalam perjalanan, ketika sakit, menstruasi dan sebagainya bagi perempuan itu bisa ditinggalkan. Begitupun haji kalau kuotanya ada, kalau anggarannya ada dan sebagainya bisa, gitu kan? Tapi sholat tidak bisa ditinggalkan. Jadi itu satu paket include ketika saum ya, karena ini puasa itu kan nomor berapa? Pas. Nomor dua. Sahadat, sholat kan puasa. Puasa. Jadi semuanya paket, nggak bisa semuanya harus dikerjakan satu paket. Jadi include nggak bisa ditinggalkan. Jadi, apalagi sholat kan tiangnya agama. Itu Jadi kan batal nggak ini puasa Ramadan? batal. Jadi paket. Jadi boleh buka tuh. Asal. Kalau dia mengaku, tergantung dia mah orang Islam atau kalau dia mengaku seorang Muslim. Maka dia saya baca-baca itu Imam Syafi'i katakan bisa jadi kafir kalau sengaja meninggalkan sholat. Berarti lebih berat sholat gitu ya? Betul. Kalau menurut Ustadz Arfe nih gimana? Ada orang yang sengaja meninggalkan sholat ketika bulan puasa. Nah, puasanya batal atau tidak?
Jadi begini Pak, saya sepakat sih sama Pak Ade tadi gitu. Ya udah. Kalau zohirnya puasa physically-nya ya tidak batal, tapi kan tidak bernilai. Iya. Oh, Hilang. sia-sia. Sia-sia gugur nilai. Jadi buat apa puasa juga? Tapi tidak batal, tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Jadi Hanya mendapatkan haus, lapar. Nah, itu dia. Ilal jual atos tadi, Nah. hanya lapar dan dahaga saja. Oh. Nah kan masalahnya sholat itu kan kalau diibaratkan ustadz-ustadz zaman dulu ya, angka 1 gitu kan, angka 1, yang lainnya 0 gitu. Ya kalau misalkan sholatnya sudah ada dapat 1, Iya. tambah puasa 10, Ya. tambah zakat 10, Ya. jadi 1000, jadi 100, jadi Ya. wah berjuta-juta. Gitu. Tapi ketika nggak sholat, jadi 0 gitu. Makanya itu para yang awalu yuhasabu ala umati sholat. Yang Yang pertama awal kali dihisab. dihisab adalah sholat. Jadi pertama Sholat kali bagus, maka seluruh amalnya dibagus. Tadi ilustrasinya, tadi begitu 1 tambah jadi bertambah angka dengan bertambahnya amal-amal ibadah sesudah sholat. Ketika bulan biasa aja sholat itu wajib, tidak boleh ditinggalkan, apalagi ketika bulan Ramadan. Karena kalau misalkan bulan biasa dapat pahala nih, misalkan sholat berjamaah, apalagi ketika bulan Ramadan, pahalanya dilipat ke gandakan ya. Iya. sampai 70 kali. Jadi mafhum mukhalafahnya pengertian terbaliknya ketika bulan puasa itu dilipat gandakan pahala, ketika ditinggalkan jadi dilipat gandakan siksa. Itu mafhum mukhalafah kata guru saya seperti itu. Gitu ya. Jadi pengertian terbalik mafhum mukhalafahnya kan gitu. Jadi pilih mana? Pilih dilipat gandakan pahala atau dilipat gandakan siksa. Masya Allah. Penonton tepuk tangan dong. Aduh, mana ini soal? Ini penonton bayaran saya ini semua. Habis ini kolak semua ya. Nah, ini ada satu kasus nih. Biasanya sering terjadi di bulan Ramadan. Bukber. Buka bersama. Buka bersama, entah itu reuni buka bersama dengan SD, wah zaman SD-nya dulu, atau SMP-nya sekolah dulu ya. Ini kan mau bukber itu kan biasanya contoh lah ke satu rumah makan, ngabring gitu, janjian. Pengalaman. Jam 5 sudah pada duduk, udah ngantri gitu ya. Ya, pengalaman juga sih. Emang pernah juga kan buka bersama sering ya? Kalau saya itu pernah sih. Bahkan Kemarin ya agak lah ya kayak gitu. Nih di sini juga semuanya pasti suka bukber ya, karena budaya Indonesia itu senang bersilaturahmi gitu. Nah, ketika bukber ini saking penuhnya itu rumah makan, sampai membludak, sampai antrinya lama, jadi nunggu itu dari azan maghrib itu cuman baru dapet teh anget gitu ya. Makanan datang ke meja itu jam 7:15 ya, udah masuk sholat isya. Sementara maghribnya itu kan kelewat. Nah, itu gimana nih tanggapan dari Ustadz Arfe dan Ustadz Ade? Arfe, banget. Boleh? Ustadz Arfe dulu. Jadi baru santai, sholat maghribnya terlewat begitu? Iya, dengan alasan ya itu crowded gitu kan, atau enggak nunggu makan gitu, belum buka. Tadi keulang tadi ya, jadi sholat itu kan harus ya, jangankan demikian gitu. Kalau Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat gitu ketika perang tuh di depan ada musuh gitu ya, yang bawa pistol, bawa senapan, bawa bedil sama ya, bawa pistol, senapan, bedil, ya talah pokoknya. Itu tuh sholat wajib gitu kan, apalagi cuma sekedar nunggu makanan gitu ya, tinggalkan aja dulu misalnya, gimana tuh nanti nggak akan kebagian makan dan nggak akan mati kan gitu ya. Ketika makan, nggak makan sekali nggak akan mati, 2 kali nggak akan mati, bahkan sampai seminggu nggak makan tuh nggak akan mati. Cuma ya jangan dipraktekkan anak-anak ya di rumah. Cuma tetap sholat nomor 1 gitu. Saya juga pernah kemarin Sholat nomor sholat nomor 2, nomor 1-nya apa Pak? Syahadat. Nomor 1-nya syahadat. Saya baru tahu itu. Nah, lanjut. Bisa dicari ketika crowded gitu kan, restoran crowded kan, di luar teh ada gang, itu teh ada gang anak-anak.
Jadi di sebelah restoran itu ada gang. Di gang itu biasanya ada masjid. Dan di masjid itu, apalagi zaman Ramadan sekarang, biasanya banyak tajil yang gratis. Jadi anak-anak bisa minta tajil gratis di situ. Bapak jamin mereka pada senang memberinya gitu. Soalnya pengalaman saya dari kecil sih itu. Jadi PPT gitu saya tuh, jadi pasukan pemburu tajil. Gitu. Jadi bahkan dilihat jadwalnya tuh, jadwal ini Pak Haji Thomas tanggal 20 dan ini orang terkaya di kampung saya. Nah, tanggal 20 saya pasti hadir di situ. Karena makanannya paling enak biasanya gitu. Jadi plot twist dari Ustadz Arfe tadi adalah berbuka barenglah di masjid. Jangan di rumah makan. Plot twistnya itu. Nah, kalau dari Ustadz Ade ini gimana nih? Ya karena yang disunahkan itu kan berbukanya nggak batalan tadi ya, bukan buka makannya itu. Jadi ya siapa nyambil aja kurma 1, itu kan sunahnya 3 kan, ganjil sama air putih gitu kan, air hangat minum. Udah aja tinggal kan makan, bisa nanti aja sudah sholat Dulu. Iya. Cari musola. Iya itu. Tapi lapar nggak Pak itu? Ya kan tadi udah diganjal tadi. Oh, udah kuat ya? Udah diganjal sama kurma tadi. Di batalan tadi. Jadi sunahnya ngebatalin dulu ya. Karena emang apalagi kredit susah ya, problem. Banyak masalah dan sebagainya. Cepat sholat dulu, baru kembali. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Menu buka puasa favorit. Makanan 1, minuman 1. Minuman satu. Untuk Ustadz Arfe. Saya dulu. Jadi begini Pak. Kenapa? Saya tahu ini. Ini saya serius ini. Mohon ya, saya serius. Mohon dukung saya. Saya sedang serius. Sunahnya itu kan itu ya, sunah itu makan apa? Makan kurma. Jadi alhamdulillah kemarin terima kasih kepada yang sudah memberi kurma pada saya. Gitu. Saya juga dapat loh. Oh, dapat, alhamdulillah. Kurma ajwa ya terutama 3 gitu kan, itu sunahnya Pak. Jadi minum air putih, bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, minum air putih, kemudian baca doa apa, zahabat zoma'u wabtalatil uruku wasabatil ardu insyaallah gitu ya, lagu itu kan. Nah itu teh doa bapak anak-anak. Nah udah itu baru makan kurma 3, lalu ucapkan alhamdulillah. Nah udah itu baru gorengan. Karena itu wajib itu buat ya. Saya sebagai orang Jawa yang sudah lama di Sunda, jadi ketularan orang Sunda. Jadi kewajiban kita buka itu adalah dengan gorengan. Itu kata Bapak. Kurma. Iya. Minumannya apa, Pak Arfe? Minumannya untuk kesehatan air putih, Pak. Air putih. Iya. Paling udah itu kopi sih, terus bikin teh sama kadang-kadang pakai jahe juga, pakai susu. Ini iklan. Udah itu biasanya istri suka bikinin ini cendol sama apa gitu. Jadi banyak. Banyak banget ini. Tapi prediksi saya salah loh. Kirain minuman atau makanan favoritnya apapun makanan minumannya tetap pakai madu. Kirain mau ke situ. Ternyata enggak. Anak-anak catat barusan ya. Waduh, jadi saya ini yang mempromosikan. Wah, memang S3 marketing ini. Oke, kalau Ustadz Ade ini apa? Kalau dari kecil saya orang tua selalu menyajikan teh manis ya. Waduh. Menyajikan teh manis. Jadi kalau nggak Es. anget kuku, anget suam-suam itu kebiasaan dari orang tua. Berapa derajat itu? Ya anget aja, anget kuku. Derajat saya kurang Saya kaku. kira dihitung Pokoknya anget dulu. kuku aja kata orang tua, suam-suam. Terus udah kalau udah itu biasanya sih gorengan. Tidak kurang dari 3 bala-bala karena. Masya Allah. Jadi kalau walaupun ada kurma, 3 kurma mesti berikutnya ada bala-bala gitu. Oh gitu ya. Iya, itu udah cukup, langsung aja ke masjid. Karena memang di Indonesia ini klasemen sementara dalam makanan takjil itu gorengan itu memuncaki klasemen pertama. Pemuncak klasemen itu baru setelahnya itu ke es buah. Nomor 2 di bawahnya lagi ada kurma. Nah, untuk kolak sendiri itu berada di posisi 7. Nah, nanti diprediksikan pada 1 Syawal opor ayam itu akan naik ke peringkat pertama. Itu prediksi saya sih sebagai pengamat kuliner gitu. Itu informasi penting sekali. Oh, itu penting.
Oke, baiklah. Mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk Ustadz Ade dan juga Ustadz Arfe yang sudah sudi mampir kayak ini ya, kayak rumah makan ya. Yang sudah mau bersedia mampir di podcast Mutu TV ini. Semoga apa yang beliau sampaikan ini dapat kita pahami dan juga bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.